Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar yang merupakan bahan ajar untuk mata kuliah ekonomi mikro pada pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran. Pada dasarnya permintaan dan penawaran itu adalah dua hal yang tidak terpisah dalam kenyataan sehari-hari. Di mana ada permintaan maka di situ ada penawaran dan sebaliknya. Sehingga antara teori permintaan dan teori penawaran itu memang harusnya itu ada dalam satu pembahasan gitu ya. Kalau yang kemarin kita mencoba untuk mempelajari fungsi permintaan, kemudian bentuk dari kurva permintaan, kemudian penawaran, bentuk dari kurva penawaran. Maka untuk kali ini kita akan belajar tentang pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran yang biasanya di dalam mata kuliah ekonomi mikro itu dikenal sebagai keseimbangan pasar. Nah, apa itu keseimbangan pasar? Itu adalah satu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Sebagai satu ilustrasi, kalau saudara datang ke pasar, terutama di pasar tradisional ya, di situ ketika kita akan membeli satu barang, biasanya ada transaksi, ada ada tawar-menawar antara barang yang akan dibeli dan barang yang akan dijual. Nah, sebagaimana teori permintaan dan penawaran itu menyatakan bahwa jika harga barang itu rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit, sementara jumlah barang yang diminta itu banyak. Di sisi lain, jika harga barang itu mengalami peningkatan, maka hal yang sebaliknya akan terjadi, yaitu jumlah permintaan pada tingkat harga barang yang tinggi, jumlah permintaannya sedikit dan jumlah penawarannya itu banyak. Nah, sehingga kalau misalnya harga terlalu rendah, itu tidak akan terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini, jika misalnya jika harga barang itu sebesar 2.000, maka jumlah permintaan terhadap barang itu hanya sebesar 4. Jumlah penawarannya hanya sebesar 4, jumlah permintaannya itu sebesar 8. Sehingga di sini terjadi kelebihan jumlah barang yang diminta, yaitu sebanyak 4 unit misalnya. Seperti itu. Maka ketika terjadi kelebihan jumlah barang yang diminta, akan terjadi persaingan di antara para pembeli atau konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Sehingga itu akan mendorong harga barang itu mengalami kenaikan. Nah, harga barang akan mengalami kenaikan sampai batas di mana jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Yaitu dalam hal ini keseimbangan pasar itu terbentuk ketika harga barang itu sebesar 3.000 dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar 6. Nah, ini namanya di harga barang sebesar 3.000 ini disebut dengan harga pada tingkat keseimbangan, sementara jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar 6. Ini adalah jumlah barang keseimbangan. Nah, sebaliknya jika harga barang yang berlaku di pasar itu tinggi, maka produsen itu akan tertarik untuk menawarkan jumlah barangnya. Misalnya saja kalau dalam kasus ini, jika harga barangnya itu sebesar 5.000, maka jumlah penawarannya sebesar 10, sementara jumlah permintaannya itu hanya sebesar 2. Sehingga terjadi kelebihan penawaran atau excess supply, yaitu sebesar 8 unit.
Maka apa yang terjadi di pasar jika jumlah penawaran itu mengalami kelebihan? Produsen itu akan berlomba-lomba untuk menurunkan harga, sehingga nanti harga itu akan tercapai pada satu titik. Harga itu akan mengalami penurunan sampai pada satu titik di mana jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu nilainya sama. Nah, inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah satu kondisi di mana terjadi persamaan antara jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan pada satu tingkat harga tertentu. Kalau harga di pasar itu terlalu rendah, maka yang terjadi adalah kelebihan permintaan dan harga akan terdorong ke atas. Sementara kalau harga barang yang di pasar itu sangat tinggi, maka yang terjadi adalah kelebihan penawaran, dan ini akan menyebabkan harga barang itu terdorong ke bawah. Keseimbangan pasar itu juga akan mengalami perubahan tergantung pada kondisi permintaan dan penawarannya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin bahwa permintaan itu dapat mengalami perubahan disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya ada kenaikan pendapatan, ada perubahan selera masyarakat, ada kenaikan jumlah penduduk, kemudian pengaruh harga barang yang lain. Itu menyebabkan kurva permintaan itu mengalami pergeseran. Apakah itu pergeseran ke atas atau pergeseran ke bawah, atau itu pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kurva permintaan itu mengalami perubahan atau kalau permintaan itu mengalami perubahan, maka akan menyebabkan kurva permintaan itu juga akan bergeser ke kanan atau ke kiri, dan itu juga akan menyebabkan terjadinya perubahan pada keseimbangan pasar. Sebagai ilustrasi di dalam grafik ini, saudara bisa melihat kondisi yang awal itu, coba dilihat di grafik DD ya. Di DD ini adalah kondisi awal, di mana pada kondisi awal itu jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q dengan tingkat harga barang sebesar P. Jadi P ini adalah harga keseimbangan pasar pada saat permintaan belum mengalami perubahan. Katakanlah misalnya jumlah permintaan itu mengalami perubahan. Katakanlah masyarakat itu pendapatannya mengalami kenaikan. Maka kalau masyarakat itu pendapatannya mengalami kenaikan, dia akan permintaan terhadap barang itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, kalau jumlah penawarannya itu tidak berubah, maka akan menyebabkan harga dari barang tersebut itu terdorong ke atas atau harga mengalami kenaikan, dan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu juga akan mengalami perubahan atau akan terbentuk keseimbangan pasar yang baru. Jadi kalau misalnya kurva permintaan itu bergeser ke kanan yang disebabkan karena disebabkan karena kenaikan pendapatan misalnya, maka akan menyebabkan harga barang tersebut itu akan mengalami perubahan. Jadi keseimbangan pasar juga akan berubah. Dengan perubahan pendapatan, maka keseimbangan pasar itu berubah dari P menjadi P1, dan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu juga akan berubah dari Q menjadi Q1. Nah, hal yang sebaliknya itu akan terjadi, yaitu ketika misalnya pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan. Jika pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke bawah. Dalam hal ini dari
D ini menjadi D2 yang ada di sini. Nah, ketika terjadi perubahan permintaan dan menyebabkan pergeseran kurva permintaan, maka keseimbangan pasar juga akan mengalami perubahan, yaitu keseimbangan pasar harga barang di pasar itu akan mengalami penurunan dari P menjadi P2, sementara jumlah barang yang dikonsumsi itu akan berubah dari Q menjadi Q1. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan perubahan keseimbangan pasar yang disebabkan karena perubahan permintaan. Keseimbangan pasar itu juga bisa berubah karena perubahan penawaran. Misalnya saja kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penawaran itu mengalami perubahan dan itu bisa menggeser kurva penawaran. Di antaranya adalah perbaikan teknologi atau keberadaan teknologi meningkat atau teknologi menurun. Kemudian harga bahan baku, kemudian upah tenaga kerja. Itu merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan penawaran. Nah, dalam kasus ini katakanlah misalnya kondisi awalnya adalah di titik E ini ya. Ini keseimbangan pasar yang awal sebelum penawaran itu mengalami perubahan. Pada kondisi ini, keseimbangan pasar itu tercipta pada saat harga barang sebesar P1, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q1. Nah, misalnya saja terjadi kenaikan harga bahan baku. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu akan mengalami penurunan, sehingga kurva penawaran itu bergeser dari kurva posisi yang awal SS ini menjadi bergeser ke kiri menjadi S aksen. Jumlah barang yang ada di pasar itu keberadaannya lebih sedikit. Sementara kalau jumlah permintaan itu tetap, maka akan menyebabkan keseimbangan harga barang yang ada di pasar itu mengalami pergeseran dari P1 menjadi P2. Jadi terbentuk keseimbangan yang baru di titik E aksen ini dengan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan sebesar Q2, bergeser ya dari Q1 menjadi Q2. Kemudian keseimbangan harga keseimbangan yang baru itu berubah dari P1 menjadi P2. Nah, seringkali yang terjadi di pasar itu adalah antara permintaan dan penawaran itu sama-sama mengalami perubahan. Nah, kalau kedua kondisi tersebut, kedua penentu harga yang ada di pasar, permintaan dan penawaran itu sama-sama mengalami perubahan, maka proporsi perubahannya itu lebih besar yang mana? Jika permintaan dan penawaran itu mengalami perubahan dengan proporsi yang sama persis, maka keseimbangan baru yang ada di pasar itu tidak akan terbentuk. Artinya harga yang ada di pasar itu tidak akan mengalami perubahan, tapi yang mengalami perubahan itu bisa jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan. Sebagai ilustrasi di grafik ini, coba saudara perhatikan kondisi awal ya. Kondisi awal atau keseimbangan pasar yang awal, yaitu di titik pertemuan antara kurva permintaan DD sama SS ini. Jadi ini E, di titik E ini itu adalah kondisi keseimbangan pasar yang lama, kondisi keseimbangan pasar yang awal, yaitu tingkat harga yang berlaku adalah P, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu adalah sebesar Q. Nah, kemudian
katakanlah terjadi perubahan pendapatan sehingga kurva permintaan itu mengalami perubahan yang awalnya adalah DD menjadi D aksen. Nah, selain terjadi perubahan pendapatan, itu ternyata ada perbaikan teknologi misalnya, sehingga jumlah barang yang ditawarkan dengan adanya perbaikan teknologi itu juga akan mengalami pertambahan atau akan mengalami penambahan. Misalnya sehingga kurva penawaran yang awalnya SS itu bergeser ke kanan menjadi S aksen. Nah, kalau proporsi antara perubahan permintaan sama perubahan penawaran itu proporsinya sama, maka yang terjadi adalah dalam hal ini adalah harga keseimbangan itu akan tetap, tetapi jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu akan mengalami pertambahan dari Q1 menjadi Q aksen. Begitu juga dengan misalnya kalau hal yang sebaliknya terjadi, misalnya pendapatan menurun, kemudian harga bahan baku mengalami kenaikan, di mana perubahan pendapatan itu sama perubahan harga bahan baku itu mengalami perubahan dengan proporsi yang sama, maka itu juga tidak akan mengubah harga keseimbangan, tetapi akan menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan. Nah, kemudian kasus yang lainnya adalah keseimbangan pasar itu juga akan berubah jika terjadi perubahan permintaan dan terjadi perubahan penawaran. Nah, kalau kasusnya perubahan jumlah penawaran itu proporsinya jauh lebih besar daripada perubahan jumlah permintaan, proporsinya jauh lebih besar daripada perubahan jumlah penawaran, maka ini akan menyebabkan kurva keseimbangan pasar yang baru. Ya, dengan karena permintaannya itu proporsi perubahan permintaannya itu lebih besar, sehingga keseimbangan harga pasar ini akan meningkat atau akan mengalami perubahan dari P menjadi P aksen. Jadi kondisi awalnya itu adalah DD ini sama SS ya. Jadi keseimbangannya itu terbentuk ketika harga barangnya adalah P, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q. Namun jika terjadi perubahan pendapatan pada masyarakat misalnya dengan proporsi yang sangat besar, dan ada juga perubahan teknologi yang lebih baik, tetapi proporsinya itu masih lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan proporsi perubahan permintaan, maka ini akan mendorong keseimbangan pasar itu bergeser dari P menjadi P1. Nah, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu mengalami perubahan ya. Jadi posisinya itu ada perpotongan antara S aksen dengan D aksen, sehingga keseimbangannya adalah di E1, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu akan mengalami pertambahan dari Q menjadi Q1. Jadi itu kalau jumlah pertambahan permintaan proporsinya lebih besar daripada penambahan penawaran. Nah, sebaliknya kalau terjadi pengurangan, jadi keseimbangan pasar itu juga akan mengalami perubahan jika proporsi pengurangan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada proporsi pengurangan jumlah barang yang diminta. Jadi ini misalnya kondisi awalnya kan di sini ya, ada di D1 sama S1, ini keseimbangan awal E1. Nah, keseimbangan awalnya itu terbentuk pada tingkat harga P1, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan adalah sebesar Q1. Namun kemudian misalnya tiba-tiba terjadi paceklik atau terjadi istilahnya
peningkatan bahan bakar atau peningkatan bahan baku atau terjadi kenaikan upah yang besar-besaran, maka akan menyebabkan penawaran barang itu akan mengalami penurunan atau kurva penawaran itu bergeser dari S1 menjadi S2 di sini. Sementara jika jumlah permintaan itu juga mengalami penurunan yang disebabkan karena mungkin karena resesi sehingga pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan atau pendapatan konsumen itu mengalami penurunan, maka permintaan itu juga akan mengalami penurunan sehingga ini akan menggeser kurva yang ini akan mengalami ini tadi D1 awal ya. Kalau misalnya terjadi perubahan permintaan, ini bergeser ke kanan, misalnya disebabkan karena penambahan pendapatan, tetapi penambahan pendapatan itu proporsinya tidak sebesar biaya yang dikeluarkan oleh produsen karena kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja, sehingga proporsi pengurangan penawaran itu lebih besar daripada proporsi penambahan pendapatan, maka akan menyebabkan kurva akan menyebabkan keseimbangan pasar itu mengalami perubahan. Dalam hal ini harga barang P1 itu akan berubah menjadi P2 atau akan mengalami kenaikan. Sementara jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu juga akan bergeser ke kiri atau akan berkurang dari Q1 menjadi Q2. Ini adalah kasus di mana perubahan penawaran, penurunan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi perubahan pada permintaan. Jadi kalau saudara melihat jarak antara S1 sama S2 itu perubahannya itu lebih besar dibandingkan dengan jarak antara D1 dengan D2. Nah, kalau kasusnya yang seperti ini itu bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga keseimbangan pasar. Nah, misalnya sekarang kita bisa membedah beberapa kasus ya. Misalnya saya memberikan contoh, ini ada pada masa pandemi COVID-19 ini permintaan terhadap jus jeruk itu sangat tinggi. Sementara penawarannya itu mungkin tidak terlalu tinggi atau bahkan mungkin relatif tidak berubah. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini, maka bagaimana cara menjelaskan dengan menggunakan konsep keseimbangan pasar? Jadi bisa di sini, kalau misalnya kondisi awal sebelum ada pandemi itu permintaan dan penawaran jeruk itu ada di grafik D1 sama S1 ya. Sehingga keseimbangan pasarnya itu adalah di pertemuan antara permintaan dan penawaran yang memiliki garis biru ini. Keseimbangan pasar sebelum ada pandemi Covid terhadap permintaan jus jeruk itu adalah sebesar harganya sebesar P1, jumlah jus jeruk yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q1. Sebesar Q1. Nah, kemudian kalau terjadi dengan adanya pandemi Covid, orang itu berusaha untuk memakan vitamin C dalam jumlah yang relatif lebih banyak, sehingga permintaan terhadap jus jeruk itu mengalami peningkatan. Kalau ini yang terjadi adalah akan menyebabkan kurva permintaan jeruk itu dari D1 itu bergeser ke kanan karena terjadi penambahan permintaan jeruk. Nah, dari D1 menjadi D2. Nah, kemudian pada masa pandemi ini ternyata banyak sekali bahan baku yang mengalami kenaikan. Kalau bahan bakunya, apalagi misalnya kalau bahan bakunya itu adalah sebagian didapatkan dari impor, maka itu akan menyebabkan kurva penawaran jeruk itu akan mengalami
pengurangan, yaitu dari S1 menjadi S2. Dengan demikian antara permintaan dan penawaran itu sama-sama mengalami perubahan. Namun kita lihat bahwa proporsi perubahan permintaan itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi perubahan dari penawaran. Jadi kalau saudara bisa lihat apa itu proporsinya antara D1 menjadi D2 dibandingkan dengan S1 ke S2 itu mengalami perubahan juga, tapi perubahannya lebih besar. Nah, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada keseimbangan pasar yang baru. Jadi, pada keseimbangan pasar yang baru itu harga mengalami kenaikan, yaitu terjadi di perpotongan antara permintaan dan penawaran yang baru, yaitu di D2 dan S2, di mana harga keseimbangan baru itu berubah, naik dari P1 menjadi P2, sementara jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu mengalami pada harga keseimbangan itu mengalami penambahan dari Q1 menjadi Q2. Nah, demikianlah kira-kira pembahasan tentang keseimbangan penawaran. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.